Film ini menceritakan tentang 3 pegawai wanita yang selalu direndahkan para atasannya. Karena mereka hanya lulusan SMA, akhirnya mereka ikut kelas bahasa Inggris demi mendapatkan promosi jabatan seperti lulusan perguruan tinggi. Meskipun mereka sering diremehin, tapi siapa sangka, karena kekompakan ketiga wanita itulah yang bisa menyelamatkan perusahaan di tengah kasus buruk yang lagi menimpa perusahaan itu. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Awal film ini menampilkan latar tahun 1995 di mana Korea Selatan akan menghadapi era globalisasi. Pada saat yang bersamaan, sebuah perusahaan bernama Samjin Company meminta para pegawainya mengikuti kelas bahasa Inggris untuk menghadapi era globalisasi itu. Selain itu, mereka juga dijanjikan akan dipromosikan jika berbahasa Inggris dengan baik. Salah satu di antara pegawai tersebut bernama Chaeyoung, Yuna, dan Boram. Ketiganya merupakan sahabat, namun cukup sering direndahkan oleh para atasannya. Boram sangat ahli dalam matematika, Yuna ahli dalam bidang akuntansi, dan Chaeyoung adalah seorang pekerja keras. Suatu hari, Chaeyoung menemani rekannya yang bernama Pak Choi ke pabrik untuk membersihkan ruangannya Pak Oh, yaitu direktur di perusahaan Samjin. Tanpa diduga, mereka menemukan seekor ikan hias. Pak Choi pun bilang kalau Chaeyoung bisa membuang ikan itu ke toilet dan ikan itu akan berenang ke lautan. Namun karena nggak tega, Chaeyoung pun membawa ikan itu pulang dan ingin melepaskannya di sungai. Namun pada saat ingin melepaskan ikan tersebut, tanpa diduga Chaeyoung melihat ada banyak ikan yang mati di sungai itu. Dan yang lebih parahnya, ikan itu mati akibat cairan yang keluar dari pembuangan pabrik mereka. Keesokan harinya, Chaeyoung pun akhirnya nggak bisa berkonsentrasi pada saat English Class berlangsung. Setelah itu, ia segera menemui Pak Choi dan mengatakan apa yang terjadi. Tapi sayangnya, Pak Choi tidak terlalu menanggapi hal itu dan meminta Chaeyoung untuk menutup mata. Setelah cukup lama, akhirnya Pak Choi pun mau membantu Chaeyoung dan memberikan laporan tersebut pada atasan mereka yang sering dipanggil Pak Hong. Melihat laporan itu, akhirnya Pak Hong pun berjanji akan melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, beberapa peneliti mengambil sampel air yang berada di sekitar pembuangan pabrik. Gak lama kemudian, hasil penyelidikan pun keluar. Ternyata cairan tersebut adalah fenol. Namun jumlahnya gak terlalu banyak dan gak berbahaya. Agar masyarakat tidak terlalu cemas, Chaeyoung pun menemui masyarakat setempat dan menjelaskan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, ia juga meminta tanda tangan mereka agar nantinya tidak mengajukan gugatan pada perusahaan. Pada saat menemui warga di perkebunan apel, Chaeyoung menemukan sesuatu yang aneh. Warga terakhir yang ia temui menderita penyakit kulit dan semua apel yang berada di kebun itu rusak semua. Pada malam harinya, Chaeyoung dan kedua temannya pun berkumpul dan membicarakan apa yang terjadi di perusahaan tempat mereka bekerja. Saat itu, Bora menyinggung hasil analisis laporan air. Dengan segera, Chaeyoung pun mengeluarkan sertifikat hasil penelitian. Ternyata hasilnya berada di bawah 3 dan masih dalam kondisi aman. Sebagai seorang yang ahli matematika, Bora melakukan percobaan sederhana dan ternyata hasil penelitian tidak sesuai dengan apa yang tertera. Karena mereka nggak ada yang ngerti bahasa Inggris, keesokan harinya ketiganya meminta bantuan guru les mereka untuk bicara dengan peneliti sesuai dengan apa yang tertera pada hasil laporan tersebut. Awalnya mereka mengira penelitian itu dilakukan di Institut Penelitian Lingkungan California. Ternyata nomor yang tertera pada telepon itu adalah perkebunan jagung. Sejak saat itu mereka tahu kalau ada sesuatu yang gak beres sedang terjadi. Keesokan harinya mereka tetap masuk kerja, tapi belum bisa melupakan hal tersebut. Mereka mengira-ngira siapa yang telah memalsukan hasil penelitian itu. Gak lama kemudian Sora pun datang dan mengatakan kalau penelitian yang dilakukan terkait cairan fenol itu adalah dari SNU atau Seoul National University. Keesokan harinya, Chaeyoung pun mendatangi bagian penelitian universitas tersebut dan menanyakan hasil penelitian terkait fenol. Pada saat itu, profesor itu heran dengan sikapnya, karena sebelumnya pihak mereka menginginkan mereka untuk segera menghancurkan hasil penelitian itu. Melihat peneliti itu menelpon seseorang, Chaeyoung pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Gak lama kemudian, Chaeyoung pun berubah pikiran. Ia segera kembali ke laboratorium dan meminta hasil penelitian itu kepada sang profesor.
Setelah mendapatkan hasil analisis yang asli, Chaeyoung pun dan kedua temannya kembali berkumpul untuk mendiskusikan hal itu. Ternyata hasil analisis fenol itu adalah 488 dan melebihi batas normal atau sangat berbahaya. Awalnya mereka ingin menutup mata, bahkan ingin keluar dari perusahaan itu. Tapi Chaeyoung bukanlah orang yang seperti itu. Hal ini ia lakukan karena masyarakat telah mempercayai apa yang ia katakan beberapa waktu lalu. Akhirnya, sejak saat itu mereka pun sepakat untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Sebenarnya mereka bingung siapa orangnya dan terus menduga-duga. Awalnya mereka mengira kalau dalang di balik semua ini adalah Pak Oh, karena ia dibilang menjadi orang yang paling banyak membuat masalah selama mereka bekerja. Akhirnya mereka pun mulai bertindak. Mereka memberikan hasil penelitian tersebut pada atasan mereka. Hal ini membuat Pak Oh berada dalam masalah. Gak lama kemudian atasannya pun mempertanyakan hal itu pada saat jam kerja. Melihat sesuatu yang akan terjadi, dengan sigap Chaeyoung segera mengambil alat perekam dan merekam kejadian itu. Ternyata pada saat itu Pak Oh mengakui kalau dia tuh gak tahu apa-apa. Bahkan hal ini membuatnya ngamuk dan tidak terkendali. Melihat Pak Oh yang sedang di luar batas, Presiden Direktur yang bernama Billy Park pun segera datang dan mencegah mereka semua. Pada saat itu mereka belum mengetahui secara pasti siapa dalang penyebab tumpahnya air fenol ke sungai yang membahayakan warga sekitar. Karena masih curiga dengan Pak Oh, mereka pun mengikuti Pak Oh kemanapun berada. Saat itu Pak Oh memang menunjukkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Bahkan ketiganya sampai mengikuti ke apartemennya. Di dalam apartemen, tanpa sengaja, Bora mendengar Pak Oh, orang yang berada di telepon itu mengatakan kalau ayahnya lah yang berada di balik semua ini. Mereka biasanya memanggilnya sebagai ketua, namun pada saat itu Pak Oh tidak yakin dengan hal itu. Keesokan harinya, Boram pun datang menemui ketua yang sedang dirawat di rumah sakit, dan ia menanyakan tentang hal itu. Ternyata benar aja, ia mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, penyakit kanker yang dideritanya sekarang ini berasal dari fenol itu. Sementara di tempat lainnya, Chaeyoung masih penasaran siapa orang yang telah menghancurkan data di laboratorium dan terus menghubungi orang di lab. Namun sayangnya mereka sudah menghilangkan kartu nama orang tersebut. Awalnya Chaeyoung ingin menyerah, tapi tiba-tiba pria itu mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Orang itu mempunyai kebiasaan aneh pada saat minum kopi. Mendengar hal ini, Chaeyoung dapat dengan mudah menebak siapa orang itu. Siapa sangka kalau ternyata orang itu adalah Pak Choi, rekan kerjanya selama ini. Setelah itu, Pak Choi pun mulai berterus terang kalau Pak An telah memerintahnya untuk datang ke lab SNU dan menghancurkan laporan tersebut dan memberinya laporan dari Amerika. Nah, satu persatu udah mulai terungkap nih. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya kebocoran fenol itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Masyarakat yang terkena dampak melakukan demonstrasi di depan perusahaan Samjin. Namun mereka juga nggak bisa berbuat banyak karena telah menandatangani perjanjian sebelumnya. Hal ini membuat Chaeyoung dan yang lainnya tidak bisa menerima kejahatan yang dibuat oleh perusahaan tempatnya bekerja. Akhirnya Chaeyoung pun berusaha terus mengungkap hal tersebut. Kali ini ia bertemu dengan seseorang dari surat kabar. Namun orang itu mengatakan kalau bukti yang Chaeyoung dapatkan belum cukup kuat. Selain itu, hal ini juga pernah dilaporkan sebelumnya. Keesokan harinya mereka memeriksa beberapa kop surat. Pada saat itu mereka menemukan fax surat yang berkaitan dengan hasil penelitian palsu yang mereka terima. Akhirnya mereka pun mencoba menelpon ke nomor tersebut. Ternyata nomor itu adalah nomor Samjin Hotel. Mereka ingin terus mengumpulkan bukti. Akhirnya pergilah mereka ke hotel itu. Sesampainya di sana mereka melihat Pak An. Mereka segera mengikuti kemanapun pria itu pergi. Pria itu datang ke sebuah kamar dan bertemu dengan dua orang pria asing dan menyerahkan beberapa dokumen kepadanya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata nggak lama kemudian Presiden Direktur Billy Park keluar dari ruangan itu. Kini mereka tahu kalau dalang di balik semua ini adalah Presiden Samjin Company itu sendiri. Untuk menyelamatkan perusahaan, ketiganya pun memberanikan diri mendatangi Pak Oh dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Billy lah dalang di balik semuanya. Mereka mengatakan kalau Pak Oh adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan itu.
Mendengar hal itu, Pak Oh pun mau menemani ketiga gadis ini untuk menggeledah isi ruangan Billy. Di sana mereka menemukan sebuah ruang rahasia di mana dokumen-dokumen penting disimpan. Setelah membuka sebuah brankas, mereka menemukan sebuah dokumen proyek yang diberi nama Beer Hug Project. Sementara di tempat lainnya, Billy Park sedang bersenang-senang dengan beberapa rekannya. Disinilah baru diketahui kalau Billy Park mempunyai sebuah rencana jahat pada Samjin Company. Seperti sebelumnya, mereka tidak yakin sepenuhnya dengan Pak Oh. Agar Pak Oh mau membebaskan mereka, mereka pun memberikan dokumen palsu pada Pak Oh. Setelah itu mereka membawa dokumen itu ke surat kabar tersebut. Di sini pihak surat kabar akan membuat berita lengkap tentang penyalahgunaan Phenol Samjin Company dan akan diletakkan pada berita utama. Ternyata berita tersebut tidak ditampilkan karena pihak Samjin telah mengambil semua bukti beserta salinannya. Setelah kejadian itu, membuat ketiga gadis ini hampir menyerah, bahkan ingin berhenti aja. Bukan hanya itu, para rekan kerja pun menjauhi mereka bertiga karena mereka dianggap sebagai orang yang menjelekan perusahaan itu. Masalah Phenol belum terlepas dari pikiran ketiganya. Hingga suatu hari, Sora diperintahkan untuk membakar semua bukti-bukti itu. Namun, tanpa diduga, diam-diam ia memberikan dokumen Beer Hug Project itu kepada Chaeyoung dan teman-temannya. Disinilah mereka kembali ingin menyelamatkan perusahaan tersebut. Setelah hampir hancur hubungan ketiganya, akhirnya mereka kompak untuk mencoba mempelajari apa itu Beer Hug Project. Ternyata Beer Hug Project itu adalah sebuah istilah bisnis yang berarti strategi akuisisi di mana sebuah perusahaan dipaksa keluar dari sebuah situasi. Atau dalam bahasa lainnya, Global Capital berusaha menguasai perusahaan-perusahaan ini yang kemudian menjual ke perusahaan yang lebih besar. Dengan kata lain, perampok perusahaan. Tujuan Billy Park menyebarkan Phenol di sekitar perusahaan adalah untuk menjatuhkan harga saham. Jadi pada saat saham Samjin Company turun, ia akan menjualnya ke perusahaan elektronik Jepang dan begitu seterusnya. Setelah mempelajari semuanya, akhirnya mereka pun bertekad untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Sebelum menghubungi para pemilik saham, hal yang pertama mereka lakukan adalah menghubungi ketua. Keesokan harinya, ketua dan karyawan lainnya pun mengundang Billy Park di sebuah ruangan. Pada saat itu, ketua langsung memarahinya karena tidak tahu terima kasih dan ingin memecatnya saat itu juga. Pada saat yang sama, Billy malah mendatangkan rekan-rekannya dari Global Company dan mengusir pemilik perusahaan itu. Ia mengatakan kalau perusahaan itu bukan milik pria itu lagi, karena kini Samjin adalah sebuah korporasi. Pada saat yang sama, para pemilik saham yang berjumlah 31,9% pun menyerahkan perusahaan tersebut pada perusahaan Jepang. Tentu saja hal ini membuat para karyawan tidak menyetujuinya. Hal ini membuat Billy semakin marah dan meminta semuanya untuk diam. Tiba-tiba Chaeyoung pun muncul dan mengatakan Billy tidak bisa menjual perusahaan tanpa izin dari para pemegang saham lainnya. Karena seperti yang ia katakan, Samjin adalah korporasi. Gak lama kemudian, beberapa orang lainnya datang dan membawa tanda tangan penolakan merger perusahaan. Pada saat itu, total pemegang saham yang menolak merger jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menyetujuinya. Atas kekompakan mereka bertiga, beserta para karyawan dan pemegang saham lainnya, akhirnya mereka memenangkan hal tersebut, dan Samjin Company tidak jatuh pada Global Company. Setelah itu Billy Park dan kawan-kawannya akhirnya ditangkap polisi akibat penyalahgunaan Phenol. Karena keberanian dan kesuksesan mereka yang telah menyelamatkan perusahaan, akhirnya Chaeyoung, Yuna, dan Boram berhasil naik jabatan dan udah nggak diremehin lagi. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.